Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Aktivitas aku di hari Minggu ini, selamat hari Minggu juga nih untuk teman-teman di sana. Ini adalah kegiatan aku di sore hari, malam Minggu, hari Sabtu. Di sini aku mau berbagi menu masakan sehari-hari ya teman-teman. Dengan budget murah meriah, ini tuh nggak nyampe 20 ribu deh kalau nggak salah. Ya istilahnya ini adalah menu masakan budget 20 ribuan gitu ya. Jadi kali ini aku mau masak sayur lodeh. Kalau di Jawa Timur katanya terkenalnya sayur bobor ya. Kalau ada bayam terus labu siam dikasih santan gitu. Nah ini tuh untuk bumbunya aku pakai bawang merah dan bawang putih aja yang aku haluskan. Boleh juga pakai kemiri ya teman-teman, karena aku nggak punya kemiri jadinya aku nggak pakai kemiri. Terus juga aku masukin daun salam juga sebagai aromatik. Nah ini juga salah satu menu favorit di keluarga aku nih. Jadi menu masakan ini salah satu menu masakan sederhana tapi menurut aku sedap banget. Jadi dengan budget minim belanja yang kita miliki itu tetap bisa menyajikan menu masakan yang enak dan sedap sehari-hari. Nanti untuk komplimen atau pelengkapnya aku mau nyambel terasi, terus juga goreng tahu kulit dan juga goreng ikan tongkol. Nah untuk harganya sendiri si bayam itu kemarin aku beli 2.000 ya teman-teman, itu pun gak aku pakai semua. Terus labu siamnya ini kemarin kalau nggak salah harganya 3.000, tapi ini aku cuma pakai seperempatnya ya, karena di sini aku tuh cuma berdua gitu bareng suami. Terus juga untuk ikan tongkolnya tuh harganya sekitar 8.000 atau ya 8.000 kemarin, karena cuma satu potong gitu, nanti aku belah 4. Jadi berapa tuh totalnya? Untuk santannya sendiri aku nggak pakai banyak-banyak, jadi cuma kayak setengah dari kemasan yang santan instan itu loh. Nah ini si bayamnya aku kemarin beli setengah ikat, tapi ini pun aku pakai cuma setengahnya aja, karena memang kan di sini anggota keluarga aku masih berdua ya teman-teman. Jadi aku tiap kali masak mending sekali atau 2 kali makan tuh habis gitu, karena kalau kebanyakan biasanya agak mubazir. Karena di sini biasanya aku masaknya sehari itu 2 kali. Pas sarapan pagi untuk sarapan dan juga bawa bekal suami, terus juga sore harinya, karena pas siang harinya biasanya aku masih makan menu masakan sarapan atau pagi hari. Nah ini untuk si bayamnya aku cuci bersih ya teman-teman dengan air mengalir. Seperti yang kemarin-kemarin agak telat sih ya, waktu itu aku mau share menu masakan 20 ribuan tapi yang sedap gitu ya. Tapi baru kali ini lagi aku share. Biasanya juga aku kayak bikin soto ayam, pecel sayur gitu ya, itu juga menunya murah meriah. Oh ya tadi aku ada goreng tahu kulit ya teman-teman sebagai pelengkapnya. Terus nanti juga ada goreng ikan tongkol juga. Nah ini untuk bumbu sayur lodehnya aku cuma pakai garam, terus juga kaldu bubuk dan juga sedikit gula pasir. Udah sih gitu aja. Kalau teman-teman pengen kasih micin juga nggak apa-apa. Untuk sedap-sedap ya, untuk lebih sedapnya gitu ya. Ini aku lagi ngecek tingkat kematangan labu siamnya. Kalau udah lunak, aku mau masukin bayamnya. Karena kan kalau bayam itu masaknya sebentar aja ya teman-teman. Untuk sayur lodeh ini biasanya mah sayuran apa aja bisa dibikin sayur lodeh ya teman-teman. Biasanya kalau aku lebih suka labu siam bareng bayam, atau labu siam bareng daun melinjo atau daun sok. Menurut aku itu enak banget, dicampur terong juga bisa. Terus ini si tahu kulitnya aku goreng biasa aja gitu, karena biasanya si tahu kulit itu udah agak sedikit asin ya. Kalau teman-teman nggak suka yang terlalu asin bisa dicuci. Ini aku juga dicuci sebelum digoreng, dibilas gitulah ya, tapi masih ada sedikit asin gurihnya. Nah berhubung ini si labu siamnya udah lunak, jadi nanti aku mau langsung cemplungin si bayamnya. Biasanya aku masak kalau berkuah-kuah segini di panci kecil. Selain sayur lodeh ini, biasanya yang berkuah sering aku bikin juga ada sayur asem. Kalau nggak sayur asem ya kayak sayur sop gitu atau sayur bening. Karena menurut aku makanan atau sayuran berkuah ini menambah selera makan ya, apalagi dimakan anget-anget terus ada sambelnya. Terus nanti pelengkapnya biasanya aku lebih suka ikan goreng ya, ikan tongkol goreng, sambal terasi gitu. Tapi teman-teman kalau suka ayam goreng juga nggak apa-apa, di pelengkapin sama ayam goreng juga tetap enak. Atau misal kayak ati ampela goreng gitu. Pokoknya sedap lah kalau sayurannya berkuah, ada sambalnya. Untuk lauknya itu bisa menyesuaikan. Terus bisa dilengkapi juga dengan tahu atau tempe. Nah ini untuk tahu kulitnya udah matang, jadi
aku angkat, terus nanti mau langsung untuk goreng cabai bawang untuk sambelnya. Seperti ini ya, jadi tuh kayak ngirit wajan juga untuk step by step masaknya, dari yang goreng-goreng dulu, terus sambel, yang terakhir ikan tongkol, biar sisa minyak yang bekas ikannya itu nggak banyak. Nah ini sembari juga aku masukin santan instannya pada sayur lodehnya. Jadi kayak gini, kalau udah dimasukin santan terus juga nunggu bentaran doang udah mateng nih, karena kan bayam itu matangnya bentar banget ya. Jadi ini juga rekomendasi untuk menu masakan yang cepet nih, meskipun kelihatannya nanti agak banyak gitu ya varian menunya, tapi tetap aja dibikinnya simple, cepet, dan gak memerlukan waktu yang lama. Apalagi biasanya aku tuh suka stok baceman bawang, yaitu bawang merah dan bawang putih yang aku blender atau aku haluskan. Biasanya tuh masaknya lebih cepet, tinggal cemplung-cemplung gitu teman-teman. Cuman hari ini karena habis, jadi aku tadi ngegiling ngedadak gitu dicobek. Bumbu baceman bawang merah bawang putih yang aku blender dengan sedikit minyak itu bisa digunakan untuk aneka macam masakan ya. Kayak misal pengen bikin nasi goreng, pengen bikin capcay gitu, bisa banget. Nanti tinggal tambahin kayak lada bubuk dan lain-lain. Kalau teman-teman suka pas untuk bumbu bacemannya itu bisa ditambahin sedikit kemiri. Nah ini setelah lodehnya matang, aku bakar terasi untuk sambal terasi gitu ya teman-teman. Jadi terasinya aku bakar supaya minyak goreng cabenya itu nggak kena terasi gitu loh. Kan ini masih agak lumayan banyak ya. Nah ini aku angkat cabai bawangnya, mau aku ulek. Nanti aku kurangin minyaknya. Jadi sayang ini karena mau goreng tongkol kan cuma 4 potong atau 4 biji, jadi aku kurangin minyaknya biar nggak terlalu banyak sisaan jelantah, sisaan ikan tongkol gitu loh. Nah ini langsung aja aku goreng ikan tongkolnya di wajan yang sama. Jadi ngirit banget cucian kan, kalau kayak gini simple deh. Ini baru aku nyalain karena takut meletus-meletus. Oke, ini sayur lodeh, bahan sambalnya udah ready, tinggal aku siapin. Sayur lodehnya biasanya aku taruh mangkok aja kayak gini. Nah ini tuh kameranya gimana? Tanganku gimana? Ya ampun. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini tuh sedap banget loh. Rekomendasi menu masakan sehari-hari, menu deso, menu kampung, tapi yang menurut aku tuh nggak ngebosenin. Jadi akhir-akhir ini tuh lagi rada males dan rada bosen sama tumisan, jadinya lebih suka menu masakan yang berkuah seperti ini. Yang penting ada sambalnya, terus ada lauk pelengkapnya. Oh ya, menu masakan seperti ini ada sayur lodeh, terus juga sambal terasi, dilengkapi dengan telur dadar juga enak loh. Aku pernah coba, tapi telur dadarnya itu yang garing gitu ya, kayak telur dadar crispy yang kribo, yang dimasak atau digoreng pakai minyak yang sedikit banyak dan panas. Tapi kalau menurut aku paling cocok tuh kalau kuah-kuahan gini, cocoknya pakai sambal terus pakai ikan. Jadi kayak sedap banget. Nah ini aku mulai nyambel. Jadi untuk bumbu sambalnya cuma garam, sedikit micin, terus juga gula jawa atau gula merah. Tapi kalau nggak ada gula merah, pakai gula pasir juga nggak apa-apa sih, tetap enak. Seperti ini ya teman-teman. Tinggal ikan tongkolnya aja. Ini udah ready semua, udah matang ikannya juga. Menu masakan aku dengan budget 20 ribuan seperti ini aja. Kalau untuk anggota keluarga aku yang masih 2 orang, ini malah kurang dari 20 ribu. Meskipun sederhana, budget minim, tapi tetap bisa menghadirkan menu masakan yang enak dan membuat selera makan bertambah ya. Jadi ini juga upaya untuk menghemat pengeluaran makan sehari-hari di era ekonomi sedang sulit secara keseluruhan. Karena memang dengan memasak sendiri otomatis kita bisa menghemat anggaran makan sehari-hari ya. Kalau makan di luar terus atau sering jajan di luar, otomatis budget anggarannya jauh lebih besar. Nah setelah masak, aku juga mencuci perabotan food container aku ya teman-teman, supaya lega gitu selesai masak terus nggak punya cucian perabotan, biar dapurnya tetap bersih dan rapi. Kalau teman-teman biasanya rekomendasi menu masakan sehari-hari apa aja nih? Kayak misalnya sayur apa, lauknya apa, pelengkapnya apa gitu, bisa share di kolom komentar ya. Yang pastinya dengan budget yang minim, karena di sini aku selalu share tentang keuangan dengan penghasilan kecil atau minim, supaya teman-teman yang nasibnya seperti aku di sini masih memiliki penghasilan yang kecil atau minim, tetap bisa mengelola keuangannya dengan cukup, tetap bisa menyajikan menu masakan yang sederhana tapi enak untuk keluarganya ya.
Jadi kita di sini saling memberikan manfaat, saling bertukar pengalaman dan saling memberikan motivasi serta ya mudah-mudahan sih menginspirasi gitu ya. Jadi saling bertukar pengalaman untuk manfaat kita bersama. Komen-komen dan juga referensi dari teman-teman juga sangat bermanfaat untuk aku ambil dan aku terapkan dalam kehidupan aku sehari-hari. Makanya di sini aku tuh seneng banget kalau teman-teman suka komen, pasti insya Allah aku balas karena itu sebagai bentuk interaksi ya dan komunikasi serta diskusi kita. Oke, ini malam harinya suami aku pulang kerja bawa bawang merah dan bawang putih seperempat sama cemilan. Lumayan banget ya, bisa menghemat nanti pas hari Senin aku belanja di Mang Sayur. Gak usah beli bumbu bawang-bawangan lagi karena ini udah dikasih oleh-olehnya bawang merah bawang putih. Menurut aku ini bermanfaat banget. Terus aku lebih seneng tuh kalau oleh-olehnya begini gitu. Karena bawang merah di rumah aku tuh tinggal sedikit. Nah ini aku langsung simpen aja ke tempatnya seperti ini. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku share hari ini bisa bermanfaat dan memberikan semangat. Kita ketemu di next video. Assalamualaikum. Bye.